Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rashid Al-Fatah. Saya dari kelas HES 2021A. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membedah daripada isi buku yang berjudul Ikhwanul Muslimin, Konsep Pergerakan Terpadu. Yang mana buku ini ditulis oleh Dr. Ali Abdul Halim Mahmud dengan judul aslinya yaitu Manhaj At-Tarbiyah Indal Ikhwanil Muslimin. Buku ini diterbitkan oleh Gema Insani Press atau GIP di Jakarta pada tahun 1997. Akan saya jelaskan sedikit tentang Ikhwanul Muslimin. Organisasi Islam Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Asy-Syahid Al-Imam Hasan Al-Banna di Mesir memiliki suatu konsep gerakan terpadu sebagai suatu upaya organisasi tersebut dalam menerapkan dan memasyarakatkan Islam. Memang dalam memasyarakatkan Islam tidak saja dibutuhkan suatu tatanan yang rapi dan dukungan dari berbagai sumber daya, akan tetapi juga adanya suatu rencana kegiatan yang menyeluruh dan terpadu atau ditunjang oleh suatu konsep gerakan terpadu. Nah, pada buku ini secara garis besar membahas tentang pertumbuhan dan kondisi jemaah Ikhwanul Muslimin serta dokumen-dokumen sejarah Ikhwanul Muslimin. Kemudian diperinci lagi di dalam buku ini menjadi beberapa bab. Yang pertama yaitu sejarah permulaan Ikhwanul Muslimin. Bagaimana awal mula terjadinya, siapa yang mencetuskan. Nomor 2 yaitu peristiwa penting dalam sejarah Ikhwanul Muslimin. Berbagai sejarah yang terjadi yang sangat penting ya, sehingga menimbulkan efek hingga sekarang. Lalu yang ketiga yaitu berbagai situasi yang dihadapi jemaah Ikhwanul Muslimin. Tentu dari awal mula berdirinya jemaah Ikhwanul Muslimin ini tidak berjalan mulus-mulus saja, pasti ada yang namanya cobaan, rintangan, dan hadapan. Yang keempat yaitu anggaran dasar jemaah Ikhwanul Muslimin. Yang kelima anggaran rumah tangga jemaah Ikhwanul Muslimin. Dan yang terakhir yaitu musyawarah nasional dan pembentukan dewan pendiri. Nah, saya tidak akan mengurainya secara terperinci. Hanya beberapa bagian yang menurut saya itu sesuai. Pada bagian antara kemarin dan hari ini membahas tentang perkembangan sasaran fikrah Islamiyah. Risalah ini telah diterbitkan sejak awal munculnya fikrah Ikhwan sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, dan telah dibaca oleh para aktivis dakwah pada saat itu. Di dalamnya ada deskripsi yang bagus tentang mabadi, yaitu dasar-dasar ya, dasar-dasar Islam, serta sarana untuk melakukan islah, yaitu perbaikan sebagaimana telah disuruhkan kepada kita untuk menerapkannya ya. Di dalamnya juga dibahas selayang pandang tentang daulah Islamiyah di awal kebangkitannya. Rasulullah SAW sendiri pun saat Al-Quran dijadikan dustur atau undang-undang dalam kehidupan masyarakat, dan Rasulullah sendiri pun menjadi al-qudwah, ini sumber keteladanan bagi mereka.
Pada risalah ini juga terdapat analisis yang cukup detail tentang faktor yang mengacaukan arus kebangkitan umat Islam dan menggeser keberadaannya. Pembaca juga akan mendapatkan untaian kalimat yang berisi taujih atau pengarahan yang sangat mengena pada ujung risalah. Sungguh tidak akan soleh generasi akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan soleh para pendahulunya. Menurut pendapat saya, risalah ini merupakan suatu sistem integral untuk mendidik masyarakat baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Anehnya, kebanyakan pendapat atau usulan yang disampaikan oleh imam pendiri akhirnya banyak diklaim oleh para pemimpin Mesir yang congkak sebagai ide mereka sendiri. Sebagai contoh, pengembalian terusan Suez kepada pemiliknya, mendukung properti yang kecil, menasionalisasikan semua perusahaan yang ada di Mesir, mendukung properti yang kecil. Namun mereka tidak melaksanakan semua itu dengan cara yang benar. Mereka mengambil tanah milik rakyat dengan dalih untuk kepentingan negara, sampai dengan dalih untuk kepentingan negara tanpa memberikan ganti rugi kepada rakyat yang memilikinya. Mungkin demikianlah isi daripada buku Jamaah Ikhwanul Muslimin ini yang dapat saya sampaikan. Buku ini merupakan buku wajib menurut saya untuk menjadi bagian dari referensi gerakan dakwah manapun. Dalam buku ini kita akan menemukan pemikiran-pemikiran cemerlang dan jenius dari para pendiri pergerakan terbesar di dunia sampai saat ini, yaitu Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.